pagi, selamat siang semuanya, siswa pembelajar. Hari ini Rabu 18 Maret 2020 kita belajar di rumah semuanya dalam rangka menghadapi ujian nasional. Kita akan mempersiapkan diri dan belajar daring di rumah. Semoga hasil ujian nasional kita baik. Sosiologi mempersiapkan materi bahan ajar yang berkaitan dengan Dalam pelatihan pertama ini kita akan latih ujian nasional tahun 2018-2019. Jadi tahun kemarin dilaksanakan di bulan April, 8 April 2019. Kita mulai dari soal yang pertama. Apakah semuanya sudah menjawab dengan baik dengan soal-soal yang pernah kalian dapatkan? Yang pertama, ini perhatikan gambar upacara adat di Yogyakarta berikut. Ini memang gambarnya karena fotokopi ya, hitam, tidak terlihat. Ini adalah gambar acara adat di Yogyakarta yang kita kenal dengan acara sekaten, berupa gunungan. Ini para digotong karena besar, gunungan yang besar berupa makanan-makanan yang dibentuk gunungan ini dipanggul oleh para prajurit keraton. Nah, soalnya adalah sebagai berikut ya. Dalam acara ini biasanya masyarakat ramai datang dari berbagai daerah ke Yogyakarta dan saling memperebutkan gunungan ini kalau sudah acaranya selesai. Nah, soalnya dalam gambar tersebut merupakan contoh perwujudan kepatuhan perilaku masyarakat terhadap norma. Nah, norma apa? Jadi yang pertama agama, hukum, kebiasaan, kesopanan, kesusilaan. Nah, mungkin kalian akan terkecoh dalam jawaban norma agama dan norma kebiasaan dalam masyarakat. Karena apa? Karena acara sekaten ini biasanya dilakukan pada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau dijawab agama itu salah. Kenapa salah? Karena ini bukan norma agama. Kalau norma agama tentu semua daerah akan mengikutinya. Ini hanya dilakukan dalam masyarakat Yogyakarta. Ya, jadi ini adalah norma jawabannya kebiasaan. Norma kebiasaan dalam masyarakat setempat. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang C. Kita akan lanjut pada soal nomor 2. Seorang siswa kelas 10 SMA mendapati tes IQ tertinggi di sekolahnya. Setelah ditelusuri oleh guru BP atau BK, kepandaian yang dimiliki siswa tersebut ternyata didapatkan dari kedua orang tuanya yang sama-sama memiliki IQ tinggi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor pembentuk kepribadian individu adalah jawabannya A, B, C, D, E. Ini adalah semua faktor yang mempengaruhi kepribadian, kebudayaan, lingkungan fisik, warisan biologis, pengalaman unik, dan pengalaman kelompok. Jadi, yang mana jawabannya yang berkaitan dengan IQ? IQ ini adalah warisan dari kedua orang tua, yang berkaitan dengan gen masing-masing, menurut biologi begitu. Oleh karena itu, kalau kita lihat jawabannya, yang paling tepat adalah yang C, warisan biologis. Ya, warisan biologis karena IQ ini adalah berkaitan dengan gen dan warisan biologis ini berkaitan dengan kedua orang tua ya, dari kedua orang tuanya. Itu yang dikaitkan dengan IQ, berkaitan dengan fisik yang diturunkan, bentuk-bentuk fisik ya, kemudian juga bisa juga itu penyakit ya. Itu biologis, penyakit bawaan yang dibawa oleh kedua orang tua. Bukan kebudayaan. Kalau kebudayaan ini berkaitan dengan kebiasaan dari masyarakat yang bisa mempengaruhi kepribadian. Ya, begitu juga kalau lingkungan fisik itu berkaitan dengan tubuh
topografi di suatu daerah. Jadi orang yang dibesarkan di wilayah dataran tinggi itu diyakini akan berpengaruh, memiliki kepribadian yang berbeda dengan mereka-mereka yang dilahirkan di atau dibesarkan di wilayah pantai atau nelayan atau daerah-daerah seperti gurun pasir, itu akan sangat berbeda. Lalu pengalaman unik juga ini mempengaruhi kepribadian. Pengalaman unik dari seseorang bisa berpengaruh pada trauma dan sebagainya. Begitu juga pengalaman kelompok. Ya. Yuk kita akan lanjut kepada soal nomor 3. Kita baca, soalnya banyak. Sini, dalam masyarakat tradisional dan homogen, hubungan sosialnya bersifat erat. Ini ya, ada kesalahan pengetikan dari fotokopinya. E-nya. Jadi dalam masyarakat tradisional dan homogen, hubungan sosialnya bersifat erat. Rasa kesetiakawanan yang tinggi, alami, eksklusif. Hal itu bisa terlihat dalam kegiatan bersama seperti mengolah sawah, membersihkan lingkungan, dan gotong royong, membangun rumah. Menurut Emil Durkheim, solidaritas yang ditemukan pada masyarakat tersebut adalah solidaritas mekanik. Dampak dari hubungan sosial sesuai ilustrasi tersebut adalah, ya, kalau yang diminta dampak dari hubungan sosial masyarakat tersebut, kita akan melihat dampaknya yang mana. Nah, kalau dilihat dari kita baca bersama, munculnya pertentangan di antara anggota masyarakat karena penemuan baru, bukan ya, dalam bidang materi ini bukan begitu. Yang B, munculnya norma sosial dalam masyarakat sebagai akibat adanya warga masyarakat yang membangkang nilai norma baru. Kayaknya ini bukan jawabannya. C, terbentuknya keteraturan sosial karena kegiatan bersama mempererat ikatan di antara anggota masyarakat sehingga mudah mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai. Ini yang dijawab adalah dilihat dari kerjasamanya ya, bukan sifat secara umum dari ciri-ciri masyarakat desa itu. Sedangkan kalau kita lihat ini ilustrasi ini menggambarkan bagaimana sifat masyarakat desa secara umum, dan bagaimana dampaknya dalam masyarakat ya secara luas. Nah, di sini yang D, timbul solidaritas yang berlebihan karena menganggap masyarakatnya lebih unggul dibandingkan masyarakat lain, dan hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Jadi kalau C, ini jawabannya kalau ciri dari masyarakat desa itu sendiri, ini yang C. Tapi kalau kita lihat dari dampak dari hubungan sosial ini, ya, dari hubungan sosial itu adalah tentu akan timbul solidaritas yang sangat tinggi karena mereka homogen, ya, kemudian punya tadi kesamaan ciri-ciri yang sama, kemudian itu akan membentuk pribadi di mana masyarakat merasa mereka baik, apalagi kalau dilihat sini eksklusif, ya, mereka eksklusif, jadi cenderung memusat kepada pergaulan di wilayahnya saja, ya, eksklusif, ya. Nah ini adalah dilihat dari clue-cluenya ini, kecenderungan jawabannya adalah yang kalau dihubungkan dengan masyarakat umum di Indonesia, sifat eksklusif akan cenderung berdampak pada yang D. Yang D. Ya, jadi jawabannya nomor 3 adalah yang D. Kita ke nomor 4. Seorang siswa merasa tidak bisa bernyanyi dengan bagus sehingga dia kurang percaya diri. Pada saat praktik pelajaran musik, keseriusannya berlatih secara rutin dengan mendorong dirinya sambil membayangkan seperti penyanyi idola yang sedang konser di panggung, sehingga akhirnya dia mendapatkan nilai bagus dari gurunya. Ya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terjadinya interaksi sosial didorong oleh faktor imitasi, sugesti, simpati, motivasi, atau identifikasi. Nah,
sini ini faktor-faktor yang mendorong ya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi ini adalah meniru. Sugesti itu artinya terpengaruh pada secara tanpa pikir panjang, secara langsung tanpa pikir panjang. Simpati, merasa diri berada dalam kondisi orang lain. Motivasi itu artinya hal yang bisa memberikan kita, ya, kalau kita dari soalnya motivasi tidak termasuk. Identifikasi ini artinya menjadi sama, ingin menjadi sama seperti idola. Nah, kalau kita lihat di sini yang identifikasi dan imitasi, ya, itu bisa menjadi jawaban, cuma perbedaannya di mana. Nah, kalau imitasi meniru sebagian, identifikasi meniru keseluruhan. Nah, apakah jawabannya karena di sini ada idola, itu jawabannya adalah identifikasi? Tuh. Sedangkan dalam di sini, kalau identifikasi, seseorang individu akan cenderung menjadi sama, ya, cenderung untuk menjadi sama pada masyarakat, pada seseorang, maksudnya pada seseorang itu jika dia merasa memang benar-benar tertarik, dia akan meniru secara keseluruhan. Tetapi pada siswa ini berawal dari kondisi yang ada padanya, ya, sehingga dia meniru apa yang membayangkan, ya, meniru apa yang ada pada penyanyi idola. Hanya dalam hal untuk bagaimana dia bisa bernyanyi dengan bagus, bukan keseluruhan dari apa yang ada pada idola. Jadi kalau keseluruhan pada idola itu jawabannya identifikasi, tapi hanya karena ini dia hanya pada saat dia ingin bernyanyi dengan baik, maka jawabannya adalah yang A, imitasi, meniru pada saat dia ingin memiliki nilai yang baik. Kemudian yang nomor 5. Kita lanjut ke nomor 5. Sosialisasi merupakan proses belajar mengajar mengenai pola-pola tindakan interaksi dalam masyarakat. Sedangkan menurut Robert M. Z. Lawang, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, ada kesalahan ketik, norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lain yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Contoh gejala sosial yang sesuai dalam konsep sosialisasi tersebut adalah, ya, jadi sebagaimana kita tahu dalam ilustrasi ini, proses sosialisasi adalah proses belajar bagaimana orang bisa siap agar dia bisa diterima dalam masyarakat. Jadi kalau apa yang sesuai dari option ABCDE ini tentang sosialisasi di mana seorang belajar tentang nilai dan norma dalam masyarakat, maka yang paling tepat adalah yang E. Sini, remaja mempelajari sikap sopan santun dalam pergaulan di lingkungan sosialnya yang baru. Jadi jawabannya yang E. Ya, kita tandai merah, ya. Jawaban yang E. Ya, oke. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan contoh perilaku menyimpang berikut. Ini ada beberapa contoh sikap perilaku menyimpang. Kemudian yang ditanyakan adalah berdasarkan penerimaan masyarakat, tergolong jenis penyimpangan yang mana? Mari sama-sama kita bahas. Yang pertama, sebagian remaja putri senang tampil dengan dandanan dan busana yang eksentrik, namun masyarakat menganggap sebagai ekspresi gaya hidup. Ya, dia menyimpang tapi masyarakat hanya menganggap itu sebagai ekspresi gaya hidup. Yang kedua, seorang siswa menyontek saat ulangan dan ketahuan pengawas, namun ia hanya diperingatkan agar berlaku jujur dalam mengerjakan soal. Nomor 3,
Seorang siswa terlambat masuk sekolah karena pada malam hari harus menunggu ibunya yang sedang sakit, sehingga guru bisa memaklumi. Ya, di sini apa yang clue-cluenya yang bisa kita bantu untuk menjawab dengan baik? Eh, dalam penyimpangan ini, yang pertama masyarakat ini menganggap gaya hidup ya. Kemudian yang kedua, di sini pengawas hanya memperingatkan dengan jujur dan siswa lanjut dengan mengerjakan karena dia mau berlaku dengan jujur. Kemudian siswa yang terlambat dimaklumi karena menunggu ibunya yang sakit. Nah, di sini perilaku menyimpang berdasarkan penerimaan ini ada dua ya, primer dan sekunder. Ya, berdasarkan ada primer dan sekunder. Kalau primer itu adalah bentuk penyimpangan yang masih ditoleran, masih diterima dalam masyarakat. Sedangkan yang sekunder ini adalah bentuk penyimpangan sosial di mana masyarakat sudah tidak bisa menerima karena termasuk perilaku yang berat, kemudian mungkin berulang dilakukan, ya. Nah, sedangkan kalau primer ini adalah masih masyarakat masih menerima, memaklumi dari perilaku menyimpang tersebut. Maka kalau kita lihat jawabannya adalah yang B. Kita tandai merah. Jelas ya? Para siswa, kita lanjut kembali kepada soal nomor 7. Periksa baik-baik jawaban kalian. Ini ada sebuah gambar. Perhatikan gambar penggunaan alat komunikasi berikut ya. Nah, pada gambar ini terlihat orang dalam keramaian, kemudian masing-masing orang memegang handphonenya masing-masing ya. Dia asik dengan apa yang dilakukannya masing-masing. Soalnya, berdasarkan gambar tersebut, dampak negatif yang dapat timbul terhadap hubungan sosial adalah, kita lihat ABCDE-nya. Yang A, setiap individu akan terlibat lebih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan karena dibantu alat komunikasi yang modern dan canggih. Nah, ini positif ya, berarti bukan jawaban. Yang B, komunikasi di antara sesama anggota masyarakat akan semakin lancar karena ditunjang oleh alat komunikasi yang canggih. Ya, ini juga positif. Jadi bukan ya. Yang C, semakin eratnya hubungan sosial di antara sesama anggota masyarakat karena menggunakan alat komunikasi yang canggih. Ini juga positif. Yang diminta di sini dampak yang negatif. Jadi kalau kita lihat gambar ini, maka apakah D, semakin renggangnya hubungan sosial di antara anggota masyarakat karena masing-masing individu sibuk dengan alat komunikasi yang canggih. Iya. Jadi kalau kita lihat gambar tersebut dengan option D, jawabannya pas ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, sedangkan yang E, kehidupan masyarakat semakin dinamis, itu juga positif ya. Jadi karena hubungan sosial di antara anggota masyarakat semakin akrab dengan fasilitas dan alat komunikasi yang dibuka jawabannya ya. Dan ini agak ada yang positif dan negatifnya kalau dilihat dari sini. Baik, jadi yang D jawaban untuk soal nomor. Baik, para siswa, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Nah, kita lihat soal nomor 8. Seorang remaja dari keluarga yang tidak harmonis merasa tidak diperhatikan lagi oleh orang tuanya. Ia akhirnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, seperti pergaulan bebas, tawuran, dan perilaku menyimpang lainnya. Faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang tersebut adalah, kita perhatikan optionnya masing-masing. Jadi faktor penyebab perilaku menyimpang ya. Ini A, B, C, D, E. Apa yang paling tepat? A, tuntutan ekonomi sehari-hari yang semakin meningkat sehingga membuat remaja tersebut melakukan perbuatan yang menyimpang. Kalau kita lihat tidak diceritakan dalam ilustrasi ini tentang masalah ekonomi ya. Jadi bukan A jawabannya. Yang B, meniru perilaku teman-temannya yang menyimpang agar dia masuk dalam suatu kelompok. Jadi ini juga bukan ya, karena di sini diterangkan berasal ya, asal dari keluarga yang tidak harmonis.
C, adanya proses labelisasi dari masyarakat. Kalau labelisasi dia tidak di label ya. Label itu proses di mana seorang itu diberi nama, dibiasakan dengan sebutan-sebutan yang negatif ya. Kalau di sini tidak ya. Jadi ini bukan jawabannya. Yang D, penerimaan nilai dan norma tidak sempurna yang diterima remaja tersebut dari keluarganya. Nah, jadi kalau kita lihat poin D ini dari penyebab perilaku menyimpang ada proses sosialisasi yang tidak sempurna, ya. Kenapa tidak sempurna? Dalam keluarga yang tidak harmonis, ini ada norma-norma dan nilai-nilai yang harusnya sampai pada mereka, tetapi karena tidak harmonis, di sini ada norma-norma yang tidak sampai. Jadi kalau kita lihat, jawabannya adalah yang D. Walaupun kita belum membaca yang E ya, ini kita tandai dulu yang D dengan merah-merah. Ya. Kita lihat jawaban E. Hasil proses sosialisasi kebudayaan menyimpang dari lingkungan keluarganya. Ya, kalau sub budaya menyimpang ini adalah di mana kelompok memiliki satu melakukan sebuah pekerjaan atau perilaku yang menyimpang, yang seolah-olah dianggap benar, dan kalau dicontoh individu ini akan menyimpang, nah maka itu dianggap sebagai suatu penyimpangan akibat sosialisasi sub budaya yang menyimpang. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar stratifikasi pada masyarakat berikut. Nah, di sini ada gambar stratifikasi tentang yang pertama ini raja, dua bangsawan, tiga rakyat biasa. Nah, pertama kalau kita lihat dari soalnya, raja, bangsawan, dan rakyat biasa nggak bisa orang begitu aja menjadi raja, menjadi bangsawan, atau bangsawan mungkin tidak mau untuk dianggap sebagai rakyat biasa. Nah, artinya apa? Orang yang bisa menempati posisi-posisi ini berkaitan dengan masalah keturunan ya. Jadi seorang raja itu biasanya diambil dari anak permaisuri ya, keturunan. Kita lihat soalnya. Faktor yang sangat dihargai pada masyarakat dan menjadi dasar pelapisan sosial adalah apa kira-kira? Jawabannya? Kalau kita maksudnya jawabannya tepat apa? Nah, uh, yang pertama kelahiran dan keterampilan. Kelahirannya sudah benar, maksudnya proses kayak ini keturunan, tapi keterampilan bukan, ya. Nah, terus kehormatan, kekayaan bukan, kekayaan dan kekuasaan juga bukan. D, kekuasaan dan keturunan. Yang diminta dua, tadi kita keturunan udah dapat ya. Jadi berkaitan dengan keturunan. Terus di sini kekuasaan dan keturunan. Jadi kelihatannya D. Jadi D ini adalah jawabannya, ya. Kenapa kekuasaan? Kita lihat jawaban E. Ini ada keturunan juga, tapi di sini kekayaan. Sedangkan dalam hal ini, eh, yang paling diperlihatkan raja, bangsawan, dan rakyat biasa itu berkaitan dengan kekuasaan, ya. Kekuasaan. Jadi jawaban D ini adalah jawaban yang harusnya dijawab. Ya. Baik, bisa kita lanjut, sudah sampai nomor 10. Ya. Pada acara pentas musik, terjadi percekcokan antara kelompok pemuda dari dua desa akibat bersenggolan saat berjoget. Perselisihan ini berlanjut hingga melibatkan seluruh warga masing-masing desa. Untuk menghindari bentrokan antar dua desa tersebut, maka aparat keamanan menutup jalan yang menghubungkan dua desa dengan barikade kawat berduri dan penjagaan yang ketat ke semua jalan masuk ke desa-desa tersebut. Melalui upaya ini diharapkan keduanya tidak saling menyerang dan tidak terjadi tindakan anarkis yang akan berdampak merugikan kedua pihak. Cara pengendalian konflik berdasarkan ilustrasi adalah, nah kita lihat bersama yang nomor
10 ini jawabannya yang A, segregasi, konsiliasi, mediasi, telemet, dan campfire. Jadi kalau kita lihat semua ini adalah cara-cara mengendalikan konflik atau akomodasi. Yang mana yang paling tepat? Clue-nya kita lihat di sini. Sini melibatkan seluruh warga, kemudian dipisah oleh aparat dengan membuat barikade, memisahkan ya pihak-pihak berkonflik ini. Barikade, kawat berduri, kemudian penjagaan yang ketat. Penjagaan yang ketat ke semua masuk jalan di desa, ya. Jadi ini ada kondisi di mana yang pihak yang berkonflik ini saling dipisahkan. Maka jawabannya adalah yang A, segregation. Ini adalah pemisahan antara membuat jarak atau memisahkan kepada membuat mengkotak-kotakan atau memisahkan, yang membuat jarak atau memisahkan dari pihak yang berkonflik, dijauhkan dari yang pertama yang kedua, dipisah-pisahkan pihak yang berkonflik. Baik ya, jadi nomor 10 jawabannya adalah yang A, segregation. Kenapa bukan B? Kalau B ini konsiliasi adalah usaha mempertemukan pihak yang berkonflik melalui lembaga-lembaga yang berwibawa, yang bisa lembaga-lembaga yang dihormati oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Yang C, mediasi. Mediasi ini artinya pihak-pihak yang berkonflik diselesaikan oleh pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Bisa siapa saja, dan tetapi pihak ketiga ini tidak memberikan keputusan yang harus diikuti oleh kedua belah pihak. Telemet ini adalah pihak yang berkonflik dalam kondisi yang seimbang. Sedangkan campfire ini bukan jawaban ya, karena ini dalam kondisi perang ini. Ini adalah penghentian tembak menembak. Jadi kita kembali tadi jawabannya adalah memisahkan pihak yang berkonflik, ini segregasi. Yang A. Kita ke nomor 11. Karena sulitnya mencari pekerjaan yang diharapkan, setelah lulus kuliah, Pak Nasir bekerja sebagai sopir taksi. Beberapa waktu kemudian, melihat peluang usaha melalui jual beli secara online, Pak Nasir menjadi pedagang online yang sukses. Setelah menekuni kedua pekerjaan itu selama 2 tahun, akhirnya Pak Nasir berhasil memperoleh pekerjaan yang diimpikannya sejak awal, yaitu menjadi guru di sekolah. Karena itu, di mata para tetangganya, Pak Nasir kemudian dikenal sebagai guru, pedagang, sekaligus sopir taksi. Berdasarkan ilustrasi di atas, pekerjaan yang dilakukan seseorang merupakan A, identitas dalam masyarakat, B, sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, C, pedoman tentang cara mencari pekerjaan, D, arah dalam mengembangkan kewirausahaan, E, pedoman untuk mendapat bahan pangan. Kalau kita lihat dari soal ini, clue-nya di mana? Clue-nya di sini ya. Karena itu, ini para tetangganya Pak Nasir kemudian dikenal guru, pedagang, sekaligus sopir. Oleh karena itu, kalau lihat ada 3 ya hal yang menjadikan Pak Nasir ini dikenal. Nah, ini adalah identitas ya. Jadi pekerjaan itu bagi masyarakat ini bisa menjadi identitas ya, identitas dari seseorang. Jadi maka jawabannya adalah yang paling tepat di sini yang A, karena ini adalah identitas masyarakat. Ya, baik. Itu nomor 11. Kita akan lanjut kepada soal nomor 12. Masyarakat yang menganut sistem pelapisan terbuka menentukan kedudukan anggotanya berdasarkan perjuangan dan usaha dalam mendapatkan sesuatu yang berharga, seperti pekerjaan, mendapatkan kekuasaan, pendidikan, dan saluran lainnya. Secara umum, masyarakatnya memiliki tipe menghargai waktu.
berorientasi pada masa depan. Nah, ini kalau kita lihat ciri-ciri, cirinya nih ciri-ciri masyarakat maju ya, memiliki menghargai waktu, berorientasi pada masa depan, memiliki ilmu pengetahuan yang relatif tinggi, percaya dan menggunakan teknologi yang mutakhir dan terkini. Masyarakat memiliki peluang sesuai dengan keberhasilan perjuangannya dan terbentuk lapisan atas, menengah, dan bawah. Ilustrasi pelapisan sosial sesuai ciri-ciri di atas terdapat pada masyarakat. Nah, jadi kalau kita seperti katakan tadi clue-cluenya, ini adalah ciri-ciri dari masyarakat maju atau masyarakat modern. Maka kalau kita lihat dari option ini, yang paling tepat adalah yang C, modern. Oke, jawabannya yang C. Berikut nomor 13. Pada masyarakat modern, setiap individu memiliki kesempatan untuk berpindah status sosial dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Dari masyarakat, mobilitas sosial tersebut dapat terjadi berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang berhasil dalam pendidikannya menjadi dokter spesialis anak. Kedudukannya spesialis anak. Kedudukannya di lingkungan masyarakat dianggap tinggi karena jadi dasar-dasar dari stratifikasi mengapa ia mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Ini apa? Opsi mana yang paling tepat di antara ini? Yang A, kekayaan yang dimiliki seorang dokter di perkotaan, bukan ya? Bukan. Keramahan dokter pada pasien juga bukan. C, keterampilan dan keahlian di bidang kedokteran. Nah, ini kita C udah dapat jawabannya. Jadi kalau kita lihat kedudukan dokter nih menjadi dokter spesialis, ya tidak semua orang bisa mencapai dokter spesialis. Jadi kalau kita lihat di sini adalah karena keterampilan dan keahliannya sebagai dokter. Ya, kalau pandangannya sudah modern terhadap profesi dokter, kan ya. Nah, kemudian dunia kedokteran sudah dapat mengatasi semua penyakit, juga ini pengecoh ya. Bukan jawaban karena kalau kita lihat pada saat ini untuk mengatasi virus corona belum semua mendapat jawaban yang tepat, maka masih ada penyakit-penyakit yang perlu diteliti kembali untuk ditemukan obatnya ya. Jadi yang E bukan jawabannya. Yang tepat adalah keterampilan dan keahlian dokter tersebut. Baik, para siswa, kita lanjut. Masih ada ini 20 soal yang kita akan jawab pada soal ini. Kita mencoba 20 soal agak cepat karena kita harapkan tugas yang diberikan bisa terjawab dengan baik semuanya. Baik, kita akan lanjut kepada soal nomor 14. Nah, ini soal tentang kelompok sosial kelas 11 nih ya, materi kelas 11. Perhatikan ciri-ciri kelompok sosial berikut. 14. 1. Hubungan sosial yang terjadi antara kelompok bersifat intim. Terdapat hubungan perjanjian yang memiliki tujuan yang bersifat rasional. Keanggotaan dalam kelompok bersifat pribadi. Struktur bersifat mekanis. Memiliki fungsi atau kegunaan. Bersifat eksklusif untuk kelompok sendiri. Nah, berdasarkan ciri di atas yang sesuai dengan kelompok sosial paguyuban ditunjukkan oleh nomor. Nah, paguyuban itu adalah kelompok sosial yang memiliki ikatan erat, hubungan batin yang erat. Jadi mana yang paling tepat untuk ini? Cirinya adalah yang nomor 1 ya. Ini intim. Ini adalah ciri paguyuban. Nah, semuanya mungkin sudah hafal ini. Ya. Apalagi kalau perjanjian, nah ini untuk formal ini. Ini bersifat formal, ini bukan paguyuban. Nomor 2 bukan. Apalagi keanggotaan dalam pribadi khusus dan terbatas, eksklusif ya. Jadi ini anggota kelompok bersifat pribadi khusus dan terbatas. Ini paguyuban, biasanya dalam masyarakat desa ciri-cirinya kayak gini. Keanggotaannya dalam kelompok pribadi khusus dan terbatas.
ya, pada masyarakat tertentu. Nah, ini paguyuban nih ciri-cirinya. Apalagi struktur mekanis memiliki fungsi dan kegunaan. Nah, ini formal ya, ini patembayan ini. Nah, kalau kita lihat lagi nomor 5 coba. Bersifat eksklusif. Nah, tadi ini kelanjutan dari yang 3 ini ya. Jadi bersifat eksklusif artinya beda dari kelompok lain. Nah, ini adalah ciri paguyuban. Jadi jawabannya, nah, kalau kita lihat di sini adalah mana tadi? 1, 3, dan 5. Berarti yang C. Jawabannya adalah yang C. 1, 3, dan 5. Ya. Ini adalah ciri-ciri dari paguyuban. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Ya. Yang akan datang kita coba 10-10 ya. Ini tidak, kita udah terlanjur sampai nomor 20 menuliskannya. Masalah yang biasanya dicapai oleh masyarakat majemuk adalah semakin menguatnya etnosentris dalam interaksi antar budaya. Dinamika hubungan sosial semacam ini dapat memicu terjadinya konflik antar kelompok etnis. Solusi yang tepat untuk pencegahan terjadinya perpecahan dalam masyarakat tersebut adalah kita melihat masalah konflik dalam masyarakat majemuk. Ya, dari ABCD, coba kalian coba renungkan, coba jawab apa jawabannya. Apakah A, B, C, D, dan E? Yang paling tepat? Iya. Jadi kalau kita coba yang A. Adanya kesepahaman, penghargaan, penerimaan tentang perbedaan yang berbeda di antara tokoh masyarakat maupun anggota kelompok etnis yang berbeda. Ini adalah jawabannya dari soal nomor 15. Ya, jawabannya yang A. Kemudian nomor 16. Ini gambar mobilitas ya, sosial. Gambar ada 2 generasi yang digambar di sini, orang tua dengan anak. Ya. Generasi orang tua dia sebagai pedagang besar. Ya, sedangkan di gambar keduanya anak nih pedagang keliling ya. Di sini dengan kondisi ini. Jawabannya adalah jadi kalau dia generasi, ada 2 generasi, ini berarti antar generasi ya. Sedangkan dari pedagang besar ke pedagang keliling ya, dengan kondisi yang ini, apa jawabannya? Nah, vertikal turun. Nah, itu kalau umum, karena ini ada 2 generasi, berarti antar generasi yang mana ada antar generasi? D dan E ya. D dan E itu antar generasi. D, C dan E ini antar generasi, cuma yang C ini naik, sedangkan ini turun ya. Jadi yang jawabannya adalah yang E, antar generasi turun. Antar generasi turun ya jawabannya. Kalau yang B dan D, intra. Ini kalau intra itu mobilitas yang diceritakan untuk seorang individu ya dalam satu generasi. Apa ya, artinya seorang individu ya, seorang individu pada diri individu itu sendiri. Misalnya seorang individu itu dulunya sulit, bekerja keras, kemudian berhasil ya. Biasanya nggak tergambar dalam gambar 2 generasi ini ya. Biasanya ditunjukkan dalam suatu ilustrasi. Ini adalah jawabannya antar generasi turun. Yuk kita nomor 17. Hampir selesai bahasan kita. Anti berasal dari masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai adat yang membatasi peran perempuan sebagai pelajar yang cerdas. Anti memperoleh beasiswa untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi setelah lulus. Anti bercita-cita untuk kembali ke masyarakat, namun nilai adat istiadat
nilai adat masyarakat yang masih kuat tidak memberi peluang bagi Anti sebagai perempuan untuk mewujudkan keinginannya memimpin pembangunan di daerahnya. Berdasarkan ilustrasi di atas menunjukkan faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu kalau kita lihat nomor 17 ini masalah apa yang menghambat begitu ya, cluenya di mana. Jadi kalau yang A, diskriminasi kelas ekonomi, bukan masalah ekonomi ya ini. Kemudian yang B, rendahnya tingkat pendidikan, bukan. Ini kalau masyarakat apa, berkaitan dengan Anti sebagai perempuan ya. Jadi ini kelihatannya mengarah kepada gender ya, diskriminasi gender. Sini cluenya di sini. Jadi jawabannya yang C, udah langsung sini ya. Jawabannya adalah yang C, diskriminasi gender. Baik, kita coba soal berikut. Nomor 18 ini ya, nomor 18. Iva berasal dari keluarga yang ketat mengajarkan tata krama pergaulan di masyarakat. Ketika bergaul dengan remaja lain yang memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan tata krama pergaulan, Iva merasa perilaku teman-temannya relatif kasar dan tidak mengikuti etika. Mereka pun berselisih mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam pergaulan. Faktor penyebab terjadinya konflik yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah, jadi kalau dilihat sini ada suatu kondisi di mana terjadi konflik karena masalah ketidaksepahaman ya. Coba kita lihat yang A, perubahan pergaulan yang terjadi secara cepat, bukan ya. Perbedaan sikap dan kepribadian individu juga bukan. Perubahan keyakinan yang dianut, perbedaan usia dalam menerima perubahan, coba kita baca dulu. Tadi ada jawaban yang tepat ya. Kesenjangan ekonomi keluarga yang beda, bukan. Perbedaan usia dalam menerima perubahan, bukan juga. Perubahan keyakinan dan bukan. Yang B ya. Jadi tadi kita bilang ada suatu kondisi sifat yang berbeda antara Iva dengan kawan-kawannya ya. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B, perbedaan sikap dan kepribadian. Perbedaan sikap dan kepribadian antar individu ya. Jadi kita jawab yang kita ke nomor 19. Ya. Sebuah perusahaan yang baru saja melakukan ekspansi bisnisnya berada dalam keadaan yang kurang menguntungkan karena munculnya konflik dengan masyarakat di sekitar kawasan. Masyarakat berpendapat bahwa keberadaan perusahaan tersebut menyebabkan berkurangnya kualitas lingkungan akibat pencemaran limbah yang berasal dari perusahaan. Berdasarkan ilustrasi di atas, maka cara yang tepat dalam memecahkan masalah adalah A, perusahaan mengajukan perkara ke pengadilan agar masyarakat berhenti melakukan protes. Ini namanya sepihak, nggak bisa ya. Perusahaan mencari pihak ketiga yang dapat memihak pada kepentingan perusahaan, ini juga nggak bisa karena sepihak ya. Kedua pihak mencoba saling mengintimidasi, ini juga bukan jawaban. Kedua pihak mencari pihak ketiga agar dapat memberikan nasihat dan solusi yang baik. Nah, kelihatannya ini jawabannya. Coba kita lihat yang E. Masyarakat memilih sikap mengalah dan demi kelangsungan perusahaan agar dapat berproduksi lebih baik. Ya, ini juga bukan sikap yang baik ya. Jadi ini salah, maksudnya bukan sifat yang tepat. Jadi kalau kita lihat jawaban yang tepat adalah yang D. Kedua pihak mencari pihak ketiga agar dapat memberikan nasihat dan solusi yang baik. Ya, jadi harus diselesaikan dengan baik karena
masing-masing pihak punya kepentingan yang harus berjalan bersama. Ya. Jadi jawabannya dari nomor 19 ini adalah yang D. Yang D. Ya. Oke, kita ke soal terakhir. Nah, soal terakhir. Oke, ini dia. Kita ke soal yang terakhir. Apa jawabannya? Mari baca bersama. Masyarakat yang tinggal di perbatasan antar negara banyak yang mengalami konflik. Konflik identitas, ya. Konflik identitas. Ini masyarakat yang tinggal di perbatasan, ya. Karena kondisi dan pelayanan yang diberikan oleh negara masih sangat kurang. Sementara layanan dan kondisi kehidupan di negara tetangga sudah lebih baik dan maju. Ada konflik identitas antara kecintaan kepada tanah air dengan kebutuhan pelayanan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita bisa lihat ya di contohnya tuh di daerah perbatasan ya antara Indonesia Malaysia gitu ya. Jadi masyarakat kita tuh masih lebih cenderung ada ya ke hal-hal yang kayak gitu. Cenderung ke negara tetangga ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari yang tersedia di negara tetangga. Dari ilustrasi tersebut, langkah yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi kecenderungan eksklusivitas yang ada agar tidak banyak merugikan masyarakat di daerah perbatasan adalah A. Meningkatkan sikap nasionalisme warga di perbatasan melalui upaya pendidikan karakter. B. Melakukan kerjasama dengan negara tetangga dalam membangun perbatasan yang kuat. Ini berarti ya masyarakat nggak mungkin ya yang B, karena masyarakat kan harus memenuhi kebutuhannya ya. C. Memberikan sanksi yang tegas. Ini juga nggak adil karena belum ada fasilitas ya kan. Kalau untuk sanksi yang tegas yang berinteraksi masyarakat yang berinteraksi sosial dengan warga negara tetangga. D. Meningkatkan perhatian kepada masyarakat di perbatasan agar warga tidak tergoda untuk memanfaatkan akses negara tetangga. Ini juga kurang tepat, kurang adil karena memang kenyataannya mereka butuh. Kebutuhan itu bisa diambil dari negara tetangga. C. Bekerja sama dengan aparat keamanan memperketat proses keluar masuk warga yang melintasi daerah perbatasan dengan negara tetangga. Ini juga tidak, karena masalahnya ini tentang sikap ini ya, identitas, ini karakter ya. Jadi kalau kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yang A. Meningkatkan sikap nasionalisme warga di perbatasan melalui upaya pendidikan karakter. Jadi artinya tidak akan terjadi dualisme. Sebagai masyarakat mereka tetap cinta pada negara karena mereka tinggal di negara sebagai ibu pertiwi, tetapi terus mereka bisa tetap juga memenuhi kebutuhannya walaupun mereka dalam sehari-hari mencari kebutuhan di negara tetangga. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Demikian para siswa untuk bahasan jawaban kita siang ini, pagi ini ya, masih pagi atau udah siang ini ya. Dimanapun kalian berada, semoga itu memberikan wawasan kepada kita dan kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat sejahtera dan selamat belajar.